kepada Nabi Yahya sewaktu beliau masih kecil, tanpa menyebut tahun ya, ketika beliau masih waktu kecil. Titik. Jadi mohon maaf ya, kalau nanti kita membuat makalah tafsir Kardawi, ya, maka tips ini tentu belajar untuk semuanya ya mbak-mbak, mumpung masih belum punya anak, masih belum berkeluarga, tentu mananya yang tentu belum punya potensi untuk punya keturunan. Maka kalau ditanya bagaimana tips pendidikan anak sejak dini dalam Al-Quran, maka gunakanlah kisah Nabi Zakaria sebagai calon bapak dan kisah Nabi Yahya sebagai calon anak yang akhirnya benar-benar akan terwujud keturunan yang hebat. Paham ya? Jadi gimana tadi? Di usia sebelum kelahiran itu sudah melakukan pendidikan. Kalau kita kemarin ya berdoa memohon kepada Allah, itu Kang Roket ya, fi jawfil lail li annahu asra'u lil ijabah, itu doanya Nabi Zakaria, termasuk pendidikan yang diberikan oleh Nabi Zakaria kepada calon putra. Berarti apa? Sak durungin duwe anak, nanti kangkang sebelum punya anak itu ndonga dulu, berdoa dulu, dan berdoa sebelum punya anak itu masuk rangkaian pendidikan untuk anak. Kalau kita buat PowerPoint loh ya. Yang kedua, ketika anak itu sudah dalam kandungan, maka orang tua lebih meningkatkan amal kebaikan. Lebih ditingkatkan ya. Biasanya kalau mohon maaf sebelum istrinya hamil, misalkan Anda hamil suatu saat nanti setelah nikah, ada sing kangkang dari calon bapak, setelah melihat istrinya calon mau lahir, maka biasanya nek ngajine sedina sak juz, yo ditambahi. Ngajinya 2 juz atau 3 juz, Pak. Kalau sejuz lebih saya gimana? Omongannya wong gambleh gitu cara Jogja. Yo yang masuk akal. Paham maksud saya? Biasanya sholat sunnahnya cuma 2 kali, ya ditambah menjadi 4. Bisa dipahami ya? Jadi tips ya, ini pernah saya buat makalah waktu saya masih materi tafsir Kardawi tentang bagaimana pendidikan anak ya, pendidikan anak sebelum usia dini malah Mbak Cica. Kalau Mbak Cica kan sudah pendidikan agama usia dini, itu kan telat Mbak Cica. Iya toh? Karena apa? Pendidikan anak sebelum usia dini, jangankan usia dini, sebelum. Berarti pendidikan anak itu dilakukan sebelum anak itu lahir. Diling-ling loh, PowerPoint ini berapa Riz? Ditolak nggak? 1 tadi apa? Berdoa sebelum masa kelahiran. Ketika sudah lahir, meningkatkan kualitas ibadah. Kalau dalam bahasa tafsir tadi apa? Zikirnya ditambah dan rasa syukurnya juga ditambah. Kang Fikri. Jadi PowerPoint-nya di situ. Anda sebagai calon guru-guru agama harus paham ini. Ya setidaknya ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Ya, dan saya ngomong seperti ini ya tentu untuk diri saya sendiri yang pertama, kedua kali untuk teman-teman. Nah ini loh pemahaman peta konsep ini loh yang nggak mungkin diterangkan dalam kitab. Kita kan merangkum dari 4 kitab ini, kesimpulannya seperti itu. Ya, ingat-ingat ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin.